Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah majelis ta'lim musalla al-falah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang paling utama tentunya marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bukti wujud syukur kita sebagai hamba Allah yang hingga detik ini, hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana andaikan kita disuruh untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan ada satupun hambanya yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak Allah kasih kita nikmat, maka wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita untuk bersyukur. Dan surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah di dalam Al-Quran, apabila kalian mendapatkan nikmat dariku, maka silahkan kalian bersyukur. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kalian kufur atas nikmatku, maka Allah akan berikan azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara sedikit tentang masalah 3 kiat agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama kemarin kita sampaikan, perbaiki ibadah. Ibadah itu macamnya banyak. Yang paling utama tentunya yang harus kita perbaiki adalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, yaitu ibadah salat. Makanya kenapa kita sholat setiap hari ada 5 waktu, itu aja, nggak berubah-berubah. Kalau kita bosan
Pikiran manusia, ya Allah, zuhur lagi 4 rakaat, tambah kayak 5. Ya. Itulah kita dituntut oleh Allah untuk istiqomah. Kemarin disampaikan ibarat air yang terus menetes ke batu besar, kemudian batu besar itu berlubang. Artinya tetesan air itu adalah ibarat amalan istiqomah. Kalau kita melakukan amalan istiqomah, walaupun kecil pasti akan tajam. Tajam itu adalah menembus arsy. Percuma kita ibadah banyak tapi tidak istiqomah. Salat tahajud kita salat puluhan rakaat. Lebih baik kita salat tahajud 2 rakaat tetapi kita lakukan istiqomah. Baca Quran 1 hari 1 juz, tapi besoknya nggak baca Quran lagi karena hari itu lagi dapat proyek akhirnya atau lagi kesusahan dibaca Quran 1 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dia baca ya surah-surah yang dia hafal atau surah-surah yang sering dia baca. Lebih baik kita baca 1 ayat tapi setiap hari dibanding kita baca 1 hari 1 juz besoknya nggak baca. Jamaah rahimakumullah, maka kemarin 1 kiatnya adalah perbaiki ibadah. Yang kedua, perbaiki akhlak, perbaiki sikap. Tentunya bicara sikap baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai. Menjaga sikap kalau banyak orang insya Allah mudah, sebab ada motivasi. Malu kan gitu dilihatin orang. Tapi yang paling susah dan berat kalau kita menjaga sikap waktu kita lagi sendiri, nggak ada yang lihat, hanya Allah yang melihat kita. Itu yang berat. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir harus perbaiki hati kemarin. Perbaiki ibadah, perbaiki akhlak, perbaiki hati. Sebab nanti yang datang kepada Allah bukan hati yang kotor. Yang akan datang kepada Allah adalah hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Orang yang akan menghampiriku, kata Allah, adalah hamba-hambaku yang memiliki hati yang bersih. Tentunya hati yang bersih adalah hati yang terhindar dari penyakit-penyakit hati. Jamaah rahimakumullah, kemarin juga sedikit kita membahas tentang bagaimana praktek sholat tasbih. Cuma kemarin saya nggak jelasin banyak. Ini saya baru bisa kasih. Nanti silahkan Pak Siddiq selaku DKM. Ini saya sengaja tulis di kertas supaya bisa di fotokopi atau terserah ya. Ini saya kasih simple saja, yang tata cara sholat tasbih. Ya. Saya tulis di sini niat sholat tasbih, kemudian caranya, ya, kemudian surah apa saja yang dibaca ketika sholat tasbih. Baik, sebelum kita lanjut pada hadis, sedikit saya ingin jelaskan sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat yang tidak ada waktu. Maksudnya nggak harus malam, nggak harus siang. Sholat tasbih boleh dilakukan malam hari, boleh dilakukan siang hari.
Tapi jangan dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan kapan saja? Ba'da asar, ba'da subuh. Nah, itu jangan ya. Itu waktu-waktu yang diharamkan kita melaksanakan sholat. Ya, selain waktu-waktu itu silakan. Tapi para ulama sepakat sholat tasbih lebih afdol dilakukan pada waktu malam. Kalau bisa dilakukan sepertiga malam bareng sama sholat tahajud, qiyamul lail. Jumlah rakaatnya, kalau sholat tahajud kan nggak ada batas. Sholat tahajud itu mau berapa rakaat silakan jamaah, tidak ada batas. Tapi sholat tasbih dibatasin. Sholat tasbih itu hanya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jumlahnya 4 rakaat. Ada juga hadis 4 rakaat 1 salam boleh, tapi tanpa tahiyat awal. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian ada ulama yang mengatakan kalau sholat tasbih dilakukan di malam hari lebih afdol 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau dilakukan di siang hari lebih afdol 4 rakaat salam. Oke, baik. Tentunya niatnya akan beda. Kalau kita niat 2 rakaat salam, usolli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah. Itu kalau niatnya berapa? 2 rakaat salam. Tapi kalau 4 rakaat 1 salam, usolli sunnat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Aku niat sholat tasbih 4 rakaat 1 salam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram berbarengan dengan niat, lalu kita baca seperti biasa sholat sunnah, kita baca doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Oke, baik. Di sini ada dua versi Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas dan menurut Ibnu Mas'ud. Ada 2 versi. Kalau menurut Ibnu Abbas ini pendapat atau hadis yang lebih rajih, yang lebih unggul dibanding hadis Ibnu Mas'ud. Nah, di dalam keterangan hadis yang dibawa oleh Ibnu Abbas, jadi caranya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita baca surah. Yang pertama surah yang dibaca adalah surah Az-Zalzalah. Zalzalah itu apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Habis baca itu Al-Fatihah, baca Az-Zalzalah rakaat pertama, kemudian jangan langsung ruku ya. Jangan langsung ruku. Habis baca surah Az-Zalzalah kita baca tasbih. Berapa Ustaz? 15. Bacaannya bagaimana? Sama kayak sholat Id. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2. Hitung aja sampai 15.
Kemudian setelah kita baca 15 tasbih, barulah kita ruku. Kita ruku seperti biasa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah kita baca doa, bacaan ruku, kita disuruh tasbih lagi 10 kali. Tadi 15 ya. Kemudian habis ruku, sebelum bangun iktidal, itu masih posisi ruku tuh. Kita baca apa? Tasbih berapa? 10. Total udah berapa? 25. Habis ruku bangun lagi. Bangun dari ruku berarti iktidal. Kita baca iktidal dulu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang versi singkat, Rabbana walakal hamd. Habis itu baca tasbih lagi. Jangan langsung sujud. Baca tasbih lagi. Berapa? 10 lagi. Total sudah berapa? 3. Setelah kita sudah baca tasbih 10 kali, kita kemudian turun sujud. Baca. Ya, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la seperti biasa. Setelah kita bacaan sujud, kita tasbih lagi. Sujud yang pertama kita tasbih lagi. Berapa kali? 10 kali lagi. Total sudah, ya, itu sendiri nanti ya. Kemudian setelah kita sujud pertama, kita duduk di antara 2 sujud. Kita baca dulu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah kita baca doa duduk di antara 2 sujud, kita tasbih lagi 10 kali. Setelah kita duduk di antara 2 sujud, kita sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua, baca tasbih lagi 10 kali. Setelah sujud yang kedua, baca tasbih 10 kali. Kita habis itu apa ngapain? Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Sebelum berdiri, kita disuruh julusul istirahah. Duduk istirahat. Tahu duduk istirahat? Duduk yang dilakukan sebelum berdiri. Tahu ya? Biasanya kan kita kalau sujud, sebelum kita berdiri kan kita duduk dulu. Ya. Jadi kita sujud. Ini katakanlah sujud yang kedua. Kemudian setelah sujud kita kan duduk dulu biasanya ini ya. Baru berdiri. Nah, ketika sujud ini duduk ini namanya duduk istirahat. Setelah duduk istirahat, kita kan nggak baca apa-apa tuh. Kita disuruh baca tasbih. Ya, ketika kita duduk istirahat, disuruh baca tasbih. Jumlahnya 10 kali. Maka total dalam 1 rakaat adalah 75 tasbih yang kita baca ketika sholat tasbih. Bagaimana Ustadz kasus rakaat kedua? Nah gitu ya. Sumpama kita ambil yang 2 rakaat salam, sama lanjutkan seperti tadi. Habis surah rakaat yang kedua, ini tadi kita tinggalkan rakaat pertama ya. Rakaat kedua kita disuruh baca surah Al-Adiyat. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Habis kita baca surah Al-Adiyat sama kayak tadi tuh, 15 ya. Kemudian ruku 10, iktidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud yang kedua 10. Kan
kita berdiri, kita tahiyat, betul? Berarti tidak ada duduk istirahat. Digantinya di mana Ustaz? Digantinya sebelum salam. Yang tadi dibaca pas waktu duduk istirahat 10 kali tasbih, itu diganti pas waktu sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum salam baca 10 kali tasbih. Baru setelah kita baca 10 tasbih baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Begitu seterusnya kita bangun lagi rakaat ketiga. Ya, berarti kita niat 2 rakaat lagi gitu. Rakaat yang ketiga atau kita sebutlah rakaat pertama, ya. Pada sholat yang kedua itu kita disunnahkan membaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Kita baca at-takatsur rakaat ke-3 atau rakaat pertama pada sholat kedua. Terus begitu lagi sama seperti rakaat yang awal. Rakaat berikutnya terakhir rakaat keempat itu disunnahkan membaca surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh baca ini. Total keseluruhannya satu rakaat 75 tasbih dikali 4, jumlah tasbih yang kita baca dalam sholat tasbih 300 tasbih. Makanya sholat tasbih lama. Ya. Kata Rasulullah berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, hei umatku, kalau bisa kau lakukan sholat tasbih ini 1 minggu sekali, 1 hari sekali. Enggak bisa 1 hari sekali, seminggu sekali. Enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Enggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Enggak bisa lagi seumur hidup sekali. Enggak bisa lagi tinggalkan agamaku, kata males banget. Iya. Udah dikasih tuh seumur hidup sekali sholat tasbih. Kalau enggak bisa, wah kamu ini males nih. Kamu bukan umatku, kata Rasulullah. Jadi yuk jamaah Al-Falah yang belum pernah sholat tasbih, silahkan Pak DKM untuk merencanakan sholat tasbih bersama, bukan berjamaah. Karena sholat tasbih itu tidak disunnahkan berjamaah. Ya, sholat tasbih tidak disunnahkan berjamaah. Tapi untuk mengawal, untuk syiar bolehlah di awal ya. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami sholat tasbih untuk syiar? Kita lakukan secara berjamaah. Kata Rasulullah, ahsankan. Kalau memang itu untuk syiar, untuk pelajaran bagi jamaah yang awam, yang belum bisa, silahkan dilakukan secara berjamaah dan ada imam yang dikeraskan bacaannya. Ya, ada imam seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi berikutnya silahkan sholat sendiri karena sudah bisa. Ya, kalau sudah bisa silahkan sholat sendiri. Tapi kalau mau seumpama Al-Falah ingin mengadakan sholat tasbih sebulan sekali, ya, maka sholat tasbih yang pertama kita lakukan secara jahar, kita keraskan bacaannya, ada imam, ada makmum. Tapi sholat tasbih berikutnya insya Allah kan bisa, sudah bisa. Jadi cukup dilakukan secara bersama-sama tapi tidak berjamaah.
niatnya tetap sendiri. Kalau memang mau seperti itu. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Beda ceritanya kalau hadis Ibnu Mas'ud. Menurut hadis Ibnu Mas'ud, sholat tasbih itu tidak perlu baca tasbih ketika duduk istirahat tadi, dan tidak perlu baca tasbih ketika sebelum salam menurut hadis Ibnu Mas'ud. Tetapi jumlahnya tetap 75 satu rakaat. Bagaimana mungkin 75? Kan dikurangin, harusnya kan kurang. Harusnya 65 dikurangi 10 setiap rakaatnya, karena menurut hadis Ibnu Mas'ud tidak dibaca tasbih pada waktu duduk istirahat atau dan sebelum salam. Terus digantinya di mana Ustaz? Oke, baik. Menurut hadis Ibnu Mas'ud, digantinya bacaannya sebelum surah Al-Fatihah 15 kali, setelah surah 10 kali. Total keseluruhan 75. Ya. Jadi kalau menurut hadis Ibnu Abbas, sebelum Al-Fatihah tidak perlu baca tasbih. Tapi menurut hadis Ibnu Mas'ud, sebelum Al-Fatihah baca tasbih berapa? 15 kali. Jadi pas kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, biasanya habis itu kita baca Al-Fatihah, jangan dulu, baca tasbih dulu 15 kali menurut hadis Ibnu. Tapi hadis ini kalau disandingkan dengan hadis Ibnu Abbas, lebih kuat hadis Ibnu Abbas. Makanya di masyarakat yang melakukan sholat tasbih, kebanyakan prakteknya mengacu kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka yang saya tulis di sini, ya nanti silakan Pak Sidik ya. Yang saya tulis di sini adalah berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, baik. Ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang kurang paham tentang tasbih ya. Itu ya tadi kan sholat tasbih ya, itu masuk kalau misalnya kita bareng-bareng kan, bareng-bareng itu kan siar ya kan, itu udah termasuk syarat yang seumur hidup sekali kan? Maksudnya itu kan kita minimal syarat, jadi kan sholat tasbih kan seumur hidup sekali ya. Itu yang berjamaah apa ya? Kalau sekali-kalinya gitu doang tuh yang berjamaah tuh. Itu kan buat siar doang. Itu termasuk kata termasuk syarat tuh. Oke. Ya, jadi tetap kata Rasulullah ya. Harus sendiri harus kan. Iya. Jadi ulangin lagi yang sendiri kalau bisa. Maksudnya kalau memang ada jamaah kita yang memang hanya ngikut ketika itu ya, dan setelah itu nggak ngikut lagi gitu, apakah itu dihitung gitu kan maksudnya? Termasuk syarat belum? Iya, jadi kata Rasulullah termasuk tadi berdasarkan hadis, berdasarkan pertanyaan sahabat kepada Rasul, ya Rasul, andaikan saya mau berjamaah dalam sholat tasbih, bagaimana Rasul? Kata engkau sholat tasbih ini adalah tidak disunnahkan berjamaah. Maka kata Rasul jawaban apa? Ahsanta. Ahsanta itu apa namanya? Bagus. Ya. Nggak apa-apa, silakan. Iya. Ya, jadi jamaah silakan saja. Tapi kalau memang sudah semuanya jamaah al-falah sudah bisa, monggo silakan sholat tasbih secara sendiri. Mau di musola, mau di rumah, terserah. Tapi saya kasih catatan, sholat tasbih kalau bisa, kalau jamaah mau sholat tasbih, cari waktu yang sangat panjang. Iya, karena kan lihat baca tasbihnya sudah 300 kali. Nggak mungkin kita bacanya cepet-cepet. Subhanallah, nggak jelas. Kita baca pelan-pelan, subhanallah, alhamdulillah. Ya kayak sholat Idul Fitri saja. Idul Fitri kan kita disuruh baca 7 dan 5 ya. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Tapi ini kita lebih banyak sekali. Ya, jamaah rahimakumullah. Mungkin itu ya di awal
sebelum kita masuk hadis. Campuran dan samanya. Ya, monggo silakan. Bagaimana bila pada misalkan pada rakaat 3 itu serta alfa itu alfa maksudnya lupa membaca tasbih, ada kelupaan udah ingatnya tadi belum baca tasbih maksudnya. Iya, betul. Oke, baik. Seumpama contoh kita lupa udah keburu ruku gitu ya. Iya. Bagaimana itu? Kan gitu ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kalau memang itu murni lupa. Ya, murni lupa ya karena manusia murni lupa. Maka tidak perlu diganti dengan apapun. Silakan lanjut, jangan berdiri lagi, salah. Kita lagi ruku nih. Wah, ini tadi belum baca tasbih. Dia berdiri lagi, dia ngulang, maka sholat tasbih menjadi batal. Kan prinsip sholat itu apa? Kalau kita sudah menempati rukun berikutnya, tidak boleh kembali ke rukun sebelumnya. Ini contoh imam nih, kalau nggak tahu ilmunya salah juga. Dia lupa tahiyat awal, pas dia sudah berdiri, makmumnya subhanallah, terlambat ingetin imamnya, terlambat. Kalau imam paham ilmu sholat, dia nggak bakal balik untuk melakukan tahiyat awal, lanjutin. Kalau dia balik ke tahiyat awal, posisi sudah sempurna. Maksudnya dia sudah sempurna apa? Berdiri. Kemudian karena subhanallah, karena dia lupa tahiyat awal, kemudian dia mengulangi tahiyat awal, maka jamaahnya batal. Itu banyak tuh imam begitu tuh, karena dia nggak belajar fikih. Ingatnya kadang juga udah lupa. Ingat? Udah naik baru diingat. Iya. Ini yang jamaahnya yang nggak ngerti Allah, nggak ngerti sholat. Jadi pas udah berdiri, subhanallah. Gitu. Terus orang Ya, jadi itulah ya. Jadi kalau imam sudah terlanjur, kita sudah ingatkan, dia sudah terlanjur berdiri pada rakaat ketiga, sudah biarin kita ngikut aja. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Ya. Oke, baik jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itu, kalau sholat tasbih lupa tasbih tidak masalah. Tidak perlu ulang pun tidak perlu sujud sahwi. Contoh, kalau ada imam lagi sholat id, ini pernah saya alami tahun ini, tahun ini waktu sholat Idul Fitri, saya lupa baca tasbih pada rakaat kedua. Rakaat pertama baca, pas rakaat kedua nggak baca, lupa, langsung bismillah, Allahu Akbar, harusnya kan takbir 5 kali. Kemudian saya baca langsung Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah baca. Pas saya baca basmalah, ingat bahwa saya belum tasbih, baca tasbih ya 5 kali. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan, ya sudah lanjutin. Karena dia sudah baca apa? Bismillah. Kecuali ingatnya sebelum baca basmalah. Ini kita sudah baca basmalah, yang mana basmalah sudah masuk rukun, betul? Rukun sholat. Karena basmalah bagian dari Al-Fatihah. Maka bagaimana imam seperti ini? Lanjutin. Terus bagaimana hukum sholat idnya Ustaz? Sah. Cuma banyak makmum di masyarakat yang awam ragu-ragu. Ustaz, tadi gimana sholat kita? Tadi kita nggak baca tasbih. Nah, ini perlu dikasih pemahaman bahwa bahwa kita baca takbir, kita tidak perlu menjadi rukun. Ya, menjadi rukun karena apa? Itu adalah sunnah. Kecuali kalau sengaja kita tidak baca. Nah, itu yang salah ya. Ya, jamaah rahimakumullah. Baik, mungkin itu terkait sholat tasbih ya.
Oke, berikutnya karena sebentar lagi kita sudah masuk di akhir bulan Dzulhijjah. Kemarin kita sudah potong kurban Idul Adha. Sekarang sudah masuk tepatnya tanggal berapa kita? 22 Dzulhijjah. Hari ini nih tepat di tanggal 22 Dzulhijjah. Kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Kita akan menghadapi bulan yang luar biasa, yang termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Ini saya mau ngingetin, jadi kalau yang betul ya, bukan bulan Muharram, tapi bulan Al-Muharram, ada alnya. Apa bedanya Ustaz? Oke, baik. Kalau kita sebut bulan Muharram, itu artinya nanti mirip dengan husnul khatimah dengan husnul khatimah. Kalau kita pakainya ha, kita suka nulis tuh ketik ya. Kalau kita pakainya ka berarti kha ya. Kalau ha berarti ha. Nah, yang betul itu adalah husnul khatimah. Pakai ha. Tulisan Latinnya tidak menggunakan ka, kan gitu, langsung ha, husnul khatimah. Nah, itu bagus. Tapi kalau kita menggunakannya kha, husnul khatimah, maka artinya adalah diakhiri dengan kehidupan yang hina. Jadi kha kalau pakai ha artinya baik, kalau pakai kha artinya hina. Kematian yang hina. Aduh, berarti kan sangat bertentang, sangat kontradiktif. Termasuk di dalam pengucapan Al-Muharram atau Muharram, Ustaz kan udah biasa bulan Muharram ya gitu. Gebiar Muharram, betul? Tablik akbar Muharram 1443 berarti ya. Kalau tahun ini 1442, maka besok Muharram tahun baru Islam 1443 Hijriah. Nah, itu penyebutannya harus menggunakan Al-Muharram. Kenapa beda? Karena kalau Muharram itu artinya adalah diharamkan. Muharram dia ada diharamkan. Berarti kalau diharamkan, masa bulan diharamkan? Sedangkan bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan. Yang dikehendaki oleh bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Maka untuk mendapatkan makna dimuliakan harus ditambahin Al-Muharram, maka artinya bulan yang dimuliakan. Tapi kalau Muharram saja artinya bulan yang diharamkan. Waduh, diharamkan. Ya, jadi ini untuk meluruskan bulan Muharram, Al-Muharram. Baik, apa sih yang terjadi di bulan Al-Muharram, dan kita harus tahu apa sunnah-sunnahnya. Ya, baik kata hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwa di bulan Al-Muharram ini kita disunnahkan satu, kita melakukan puasa. Nanti ada ya puasa di bulan Al-Muharram. Tepatnya pada tanggal 9 dan 10 yang disebut dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Itu nanti tanggal 9 Al-Muharram dan 10 Al-Muharram. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa puasa Al-Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kalau mampu ya. Kalau mau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 puasa. Tapi yang lebih afdol yang ditekankan oleh Rasulullah adalah tanggal 9 dan tanggal 10 Al-Muharram. Apa keutamaannya puasa di tanggal 10 Al-Muharram? Kata Rasulullah, yukaffiru sanah al-madiyah. Orang yang puasa pada tanggal 10 Al-Muharram, maka akan diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Ya, akan diampuni 1 tahun yang lalu. Itu keistimewaannya.
Tapi hadis ini jangan politisasi. Karena wah enak dong berarti. Udah tahun ini bermaksiat, nanti tahun depan puasa. Ini salah ya, salah. Jadi ini Rasulullah ngasih semangat saja. Biar ayo puasa, masalah pahala biarin urusan Allah. Ini kadang-kadang hambanya, kita umatnya hitung-hitungan. Ya udah berarti kemarin maksiatnya ini udah diampunin. Wah enak banget ya. Jamaah rahimakumullah. Baik, ada kurang lebih 12. Ini tolong diingat ya. Ada 12 anjuran Rasulullah buat kita ketika kita masuk di bulan Al-Muharram. Yang pertama kata Rasulullah fi yaumin Asyura. Ini ada dalam syair ya. Gimana saya? Ilahi lastuni. Nah itu nadanya begitu. Fi yaumin Asyura asyrun tattasil biha snatani wa laha fadlun nuqil. Pertama sil salli sil zur alimat wattahil. Ada 6. Rasul yati imsah. 7. Tasaddaq wattasil. 8, 9. Wasi alal iyal. 10. Qalim dhufra. 11. Wa suratul ikhlas qul al-fatasil. Jadi ada 12 dalam syair yang dikumpulkan berdasarkan hadis yang ada dalam kitab Kanzun Najah yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid. Jadi Syekh Abdul Hamid mengarang syair ini di dalam kitab Kanzun Najah berdasarkan kutipan dari beberapa hadis Rasulullah. Ada 12. Yang pertama kata Rasulullah, sum. Apa sum? Puasa. Tadi ya, puasa. Bulan Muharram puasa. Puasa tanggal berapa tadi? Tanggal 9, tanggal 10. Kalau mampu tanggal 1 sampai tanggal 10, monggo silakan. Yang kedua kata Rasul, sholli, perbanyak sholat sunnah. Bukan sholat sunnah Muharram, nggak ada. Nanti akan muncul sholat sunnah lidafil bala, rebokasan. Pernah dengar nggak? Rebokasan, sholat sunnah untuk menolak bala. Nggak ada ya. Jadi silakan perbanyak kata Rasulullah sholat sunnah. Berarti kalau sebutan sholat sunnah, maka yang dimaksud oleh Rasul adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apa? Mutlak. Gimana niatnya? Usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Itu niatnya. Aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Nggak ada sholat sunnah Muharram, nggak ada ya. Sholat sunnah tolak bala, nggak ada. Sholat sunnah nisfu Sya'ban. Asli boleh dimasukin gitu. Boleh ya. Termasuk sholat sunnah adalah sholat sunnah yang kita biasa lakukan. Contoh, biasanya sholat tasbih, biasanya sholat kita tahajud cuma 2 rakaat, di bulan Muharram tambahin deh 4 rakaat, gitu maksudnya. Jadi perbanyak sholat sunnah di bulan Al-Muharram. Tapi setelah bulan Muharram biasa lagi gitu. Biasa lagi. Iya, karena kan perbanyak. Ya. Iya, kalau mau itu dikembangkan terus menjadi amalan istiqomah bagus. Gitu. Oke, kedua, yang ketiga sil. Sil itu apa sil? Sil itu artinya banyakin bersilaturahim. Ustaz, gimana mau silaturahim lagi pandemik? Ayo, jangan jadi alasan ya. Kita silaturahim lagi pandemi, kita nularin, tertular dan ditular.
Tuh, ini akhirnya apa? Merusak ini. Kapan kita mau melakukan syariat ini? Ya, ntar bukannya malah selesai di COVID malah berkembang banyak. Kata Allah, orang Indonesia ini malah menjauhi syariatku, maka aku kasih di COVID terus-terusan. Jadi COVID ini mungkin masih ada di negeri kita karena kita banyak meninggalkan syariat Allah. Baik, 3. Tadi puasa, kemudian perbanyak sholat sunnah. Yang ketiga, bersilaturahim. Bersilaturahim jangan minta sumbangan ke Bambang ya. Assalamualaikum. Bersilaturahim minta sumbangan. Aduh. Proposal. Oke, kemudian yang keempat, zur aliman. Yang keempat, di bulan Muharram kata Rasul, perbanyak sowan ke guru. Zur, ziarah, aliman, ke ulama. Siapa guru kita di sini, kiai-kiai kita, datengin, sowan, minta nasihat. Ya, kata Rasulullah, kita disuruh memperbanyak mengunjungi ulama. Yang hidup yang mati? Hah? Yang hidup dan mati. Iya. Ziarah, kan ziarah itu berkunjung mati. Ziarah bisa untuk yang sudah meninggal, baik yang masih hidup disebut ziarah. Cuma kan kita kadang-kadang image-nya yang namanya ziarah itu ke kuburan, nah itu salah ya. Ziarah itu sering dipakai oleh orang bangsa Arab untuk menyebut kita kunjungan. Nah, kunjungan itu disebut bahasa Arabnya ziyarah. Ya, kunjungan. Kemudian yang kelima, ud. Nah, ini pas banget nih. Cuma alasannya tadi Covid lagi. Ud itu artinya besuk orang sakit. Gimana mau besuk Ustaz? Kita kagak boleh masuk, ntar terpapar. Sian ya. Swab. Ya Allah. Orang sakit kagak boleh dibesuk nih ya Allah. Jamaah rahimakumullah. Itu lucu dan aneh dan banyak kejanggalan yang terjadi. Saya sebut rumah sakit Islam Pondokopi. Usut punya usut, awal di swab, cuma gara-gara batuk sedikit saja karena orang ini, jamaah ini terlalu takut dan panik. Padahal pengurus DKM bilang, Pak, Bapak tuh batuk biasa, nggak usah ke rumah sakit. Karena nih Bapak punya banyak duit, ke rumah sakit. Ini cerita, di swab negatif. Karena lagi-lagi dia punya duit, kepengen dirawat, padahal cuma batuk karena ketakutan. Udah di swab negatif karena ketakutannya lebih, kepanikannya begitu luar biasa, akhirnya udah saya maunya dirawat aja gitu. Padahal di swab negatif, disuruh pulang sama istrinya kagak mau. Bu, saya di sini aja masih batuk. Kan Bapak ditesnya negatif, nggak percaya katanya. Akhirnya dirawat di rumah sakit Islam Pondokopi. Hari ketiga batuk udah mending. Udah mending tuh, masuk udah nggak batuk lagi. Kata dokternya, Bapak boleh silakan pulang. Enggak dong, saya kayaknya masih agak gatel-gatel. Gitu. Itu punya duit. Maunya dirawat aja. Karena bukan BPJS dia pakai duit. Sultan. Bayar dia. Sultan. Hah? Sultan. Sultan. Ini contoh ketakutan ya, yang berlebihan. Akhirnya qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, Dok, tolong dong saya dites lagi. Ditaikin dari swab ke PCR. Mungkin PCR lebih akurat, mungkin ya. Dites masih negatif juga. Disuruh pulang sama istrinya, sama anaknya. Udah Pak, pulang aja, tapi enggak. Kaget semua. Itu satu, mungkin satu RT1, satu aneh
Emon semua di sana satu komplek itu termasuk daripada DKM-nya itu kaget malamnya masih dikomunikasi, paginya meninggal dunia. Dan aneh, sungguh aneh. Ini aneh ya, ini saya sebutkan karena itu kesaksian daripada istri dan keluarganya meninggalnya di COVID kan. Dibawa ke rorotan. Sudah terbungkus dengan apa? Peti. Pihak keluarga bingung, negatif. Swab pertama negatif, PCR terakhir negatif, meninggal dunia di COVID kan. COVID dan harus dikubur di rorotan. Singkat cerita, pihak keluarga tanya kepada pihak rumah sakit, Pak, di jenazah kami mau bawa. Oh nggak bisa Bu, karena harus protokol kesehatan dan harus di rorotan dan sebagainya. Kejanggalan yang pertama terjadi pas waktu pemandian. Itu pihak rumah sakit minta keluarga perwakilan untuk mandiin jenazah. Itu janggal nggak? Kalau COVID nggak perlu dimandikan. Tuh kejanggalan pertama yang kemarin terjadi di rumah sakit Islam. Kejanggalan yang kedua, istrinya disuruh nemenin jenazahnya yang katanya di COVID, harusnya kan isolasi. Ya, tapi istri anaknya harus nemenin, itu aneh. Kejanggalan kedua. Banyak kejanggalannya. Ya Allah. Pas lagi prosesi pemakaman di rorotan, petugas rumah sakit dengan APD dia bilang, Pak, sebenarnya jenazah ini boleh dibawa ke sono, ke rumah. Yang penting Bapak siapin uang 8-10 juta untuk ngambil jenazah itu. Ya Allah. Ternyata dia minta duit lagi. Ya. Kata istrinya, kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau memang mau minta duit, saya kasih uang. Karena orang kaya. Saya kepengen nih suami saya dimakamin di kuburan wakaf saya, wakaf keluarga dia punya, biar nanti ziarahnya enak. Jadi masalahnya begitu jamaah. Jadi wallahu a'lam bishawab, ini saksinya banyak sekali. Jamaah saya menjadi saksinya itu karena ikut nyaksiin. Aneh tuh jamaah tuh, saya bingung tuh dengan kasus begitu. Negatif meninggal di COVID kan, gimana ceritanya? Kemudian ketika di COVID kan ternyata dimandiin, tukang mandinya ngomong, Pak, Bu, Bapak sudah saya mandikan lah. Gimana ceritanya? Kalau COVID kan katanya apa? Nggak perlu, tinggal dibalut aja. Maka wallahu a'lam jamaah. Tapi buktinya saya mendengar itu dan saya ada banyak saksinya. Dan itu rumah sakit Islam ya. Jadi wallahu a'lam, saya nggak bisa ngomong apa yang terjadi itu seperti apa ya. Karena memang awalnya negatif, tiba-tiba pas meninggal positif gitu ya. Iya. Penyakit bawaannya. Enggak tesnya dong. Tes PCR-nya. Itu kan maksudnya bisa jadi Bapak itu kan udah ngerasain mana dia disuruh itu. Iya. Sakit yang lain mungkin cuma sakit yang lain ya. Nah, itu maksudnya. Penyakit bawaan. Kalau sehat sama dia juga. Permintaan almarhum aja. Saya pengen COVID. Gitu ya. Ya Allah. Kan ditujuin COVID enggak sama COVID kan dia dirasain ada. Jadi itu sampai sekarang kan tahlil malam ketiga ya. Tahlil malam ketiga itu masih bingung masyarakat. Ini kondisinya Bapak ini orang baik soalnya masalahnya Pak. Jadi semasa hidupnya beliau itu ibaratnya ada masjid di sana, beliau termasuk donatur lah. Dan yang mengawali adanya Jumat Berkah itu beliau.
Makanya jamaah yang lain itu kaget. Oh ternyata beliau itu selama COVID itu di rumah aja karena itu. Karena saking apa? Takutnya berlebihan. Lah cuma batuk sedikit, lah kita kan sering batuk ya. Namanya mungkin dari lambung, batuk. Nah, beliau itu batuk begitu aja, minta masuk rumah sakit. Dan tidak mau pakai asuransi, maunya pakai duit. Wajar jamaah. Ya, sedikit beliau itu anaknya cuma satu, semata wayang. Perempuan. Tapi Perempuan. perempuan ya. Perempuan. Yang kelima, jenguk orang sakit, ya, jenguk orang sakit. Waktahil, yang keenam, disuruh pakai celak. Tahu celak? Pernah pakai celak? Orang nggak punya ya, sudah. Ada di rumah. Biasanya para sahabat itu pakai yang ditaruh gini nih. Itu kita sunnah ya di bulan Al-Muharram. Bahkan celak itu kata Rasulullah tasji'ul uyun, mempertajam penglihatan. Di bawah mata atau Kenapa? di bawah mata? Di bawah mata ya, di bawah mata sama di atas. Celak ya. Tapi kebanyakan orang pakai di bawah sini ya. Dulu kayaknya banyak tuh, tahu sekarang masih ada banget yang wadahnya itu kecil. Oh masih. Hah? Masih ada. Masih ada ya? Masih banyak. Jadi kecil. Kemudian ada Dari Kuningan kan? ah? Dari Kuningan. Iya. Punya apa Bang? Punya tuh kayak Madura pakai itu. Kamu Madura. Kayak padahal itu sunnah Rasul ya. Itu di Muharram doang atau? Itu di bulan Al-Muharram saja. Tapi ada beberapa umat, maksudnya saudara-saudara kita yang menjadikan itu adalah sebagai hias, hiasan atau menjadi dandan. Iya. Pernah nggak ngeliat ada cowok, matanya pakai gitu, pernah nggak? Oh, gitu ya. Iya, itu nggak jadi masalah. Itu bukan khusus untuk perempuan, laki-laki boleh, sunnah, sunnah ya. Tapi lebih disunnahkan lagi di bulan Al-Muharram. Kemudian yang ketujuh, kenapa bulan Al-Muharram disebut lebaran anak yatim, kan subhanallah gitu ya. Padahal bukan maksudnya lebaran anak yatim, bukan maksudnya di bulan Al-Muharram ini yang ketujuh nih. 7 dan 8 disuruh memperbanyak menyantuni anak yatim. Pas lagi nyantunin anak yatim, ya tentunya anak yatimnya yang kecil-kecil, bukan yang udah gede beda lagi. Yang belum balik ya? Belum balik ya. Jadi batasan yatim itu kalau sudah balik sudah bukan, walaupun statusnya yatim, tapi tetap yang kita santunin yang sebelum balik. Karena apa? Karena kita harus usap. Nah kalau nanti yang balik kita usap, nanti ada yang gerak. Gitu. Yang bangun. Ada yang bapak-bapak. Yatimnya perempuan cantik. Umurnya lama semua. 18 tahun. Kalau yang kecil orang tuanya. Anak-anak Jadi anak yatim. jangan modus ya. Nggak bisa. Nggak boleh modus ini. Matanya kayak ibunya. Terus orang tua jompo kalau disantunin nggak usah diusap. Orang tua jompo diusap. Kalau yang mudaan baru. Ya jadi yang disuruh diusap itu anak yatim ya sebelum balik gitu ya. Nah tuh jadi yang ketujuh perbanyak menyantuni anak yatim, dan yang kedelapan perbanyak sedekah di bulan Al-Muharram. Ini kalau mau sedekah silakan di bulan Al-Muharram diperbanyak. Di bulan-bulan lain silakan sedekah, tapi ketika masuk bulan Al-Muharram diperbanyak lagi untuk bersedekah. 9 waktasil, disuruh mandi. Tuh,
Kapan Ustaz mandinya? Mandi menyambut bulan Al-Muharram. Berarti tanggal pertama bulan Al-Muharram ba'da subuh. Bukan pada maghrib. Ba'da maghrib boleh? Karena masuk ya. Masuk maghribnya itu. Iya, masuk maghribnya boleh. Ya, di bulan Al-Muharram atau ba'da subuhnya. Atau sebelum. Ada niat. Nawaitul ghusla. Ya. Nawaitul ghusla Yang di Syahri Muharram. iya. Aku niat mandi untuk menyambut gitu ya. Bulan Muharram. Nawaitul ghusla sunnatan, sunnah ya. Li syahril Muharram. Udah gitu aja. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arabnya, ya oke. Allah aku niat mandi untuk menyambut bulan Muharram. Karena kebanyakan umat Islam ini bulan Muharram itu tidak begitu dipedulikan. Mereka lebih semangat untuk menyambut tahun baru Masehi dibanding tahun baru Hijriah. Kalau orang Syiah Muharram mana? Orang Syiah, iya. Orang Irak. Wasi'alal iyal. Yang ke-10, di bulan Muharram harus nyenengin keluarga. Nyenengin keluarga itu macamnya banyak. Kata Rasulullah, 1, traktir keluarga. Makan-makan kayak di mana, kayak yang biasanya di bulan lain biasa, atau tambahin uang belanja istri di bulan Al-Muharram saja. Pak, kok di bulan Muharram doang ini? Terakhir. Iya. Jadi di bulan Al-Muharram itu kalau bisa ada sesuatu yang berbeda dengan keluarga. Terakhir kemuliaan. Traktir keluarga. Ya, jadi disuruh kita untuk membahagiakan keluarga di bulan Muharram. Macamnya banyak, mau jalan-jalan, mau traktir, mau nambahin uang jajan anak atau nambahin uang belanja istri, monggo silakan. Ya, di bulan Al-Muharram. Kemudian 11, qalib dhufran, gunting kuku. Ya, disuruh gunting kuku. Kapan itu? Ya kalau bisa pas tadi mandi. Sebelum mandi kita gunting kuku, kemudian kita mandi. Wasurat, dan yang ke-12 yang terakhir, wasurat al-ikhlas kul al-fatasil, disuruh, nah ini tahu bisa apa nggak di jamaah, disuruh baca surah al-ikhlas 1000 kali. Bisa nggak? Sallallahu alaihi wasallam lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa? Sebulan. Dibagi bisa. Dipotong, dibagi-bagi. Berarti satu hari berapa? Saya sekitar 30 ya. 30. 3 ya, supaya dapat 1000. Dibagi 5 pas sholat juga bisa sholat. Kalau seumpama mau langsung monggo, tapi kalau mau dibagi selama sebulan boleh, ya. Jadi yang terakhir baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Baik jemaah rahimakumullah, apa sih keistimewaan bulan Al-Muharram? Kok begitu luar biasanya kita disuruh menyambut? Kalau Ramadan udah jelas turunnya Al-Quran, ada malam Lailatul Qadar, udah jelas bulan Ramadan. Semua kebaikan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Tapi bagaimana di bulan Al-Muharram? Kenapa Allah muliakan bulan Al-Muharram? Karena di dalam bulan Al-Muharram banyak kejadian-kejadian yang istimewa. 1, ingat, di bulan Al-Muharram Allah ciptakan langit dan bumi. Itu kapan? Di bulan Al-Muharram. Mana ayat Qur'annya? Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari itu Allah ciptakan langit dan bumi. Ditafsirkan oleh ulama Ibnu Katsir bahwa hari itu kapan? Yaitu pada bulan Al-Muharram. Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 10. Tuh ya, tanggal 10 bulan Al-Muharram. Kemudian apa yang terjadi lagi? Pada tanggal 10 bulan Al-Muharram Allah Subhanahu wa taala ciptakan Lauhul Mahfuz
dan al-qalam untuk menulis takdir kita. Jadi takdir kita ini udah ditulis. Yang nulis qalam. Qalam itu makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk menulis takdir kita. Ditulis di mana? Ditulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu gambarannya kayak papan tulis. Ya. Tapi kan kalau papan tulis bisa kita hapus, ya. Tapi ada juga spidol yang nggak bisa kita hapus, permanen. Begitu juga takdir. Ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Bisa dihapus. Ya, itu ya. Oke, baik. Wa Adam wa Hawa, Allah ciptakan Nabi Adam dan Hawa pada tanggal 10 Al-Muharram. Dan Allah juga ngusir Nabi Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Nabi Adam di Sri Lanka, Hawa ada di Jeddah. Beda kan? Diusir kan dua-duanya ke bumi. Nah, Nabi Adam diusirnya di Sri Lanka, Hawa ada di Jeddah. Itu terjadi kapan? Pada tanggal 10 Al-Muharram. Wal jinan wan niran, Allah ciptakan surga dan neraka pada tanggal 10 Al-Muharram. Tatallah ala Adam, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada tanggal 10 Al-Muharram. Terima taubatnya Nabi Adam. Sampai Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam membaca doa dalam Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selamatnya Nabi Ibrahim dari api yang dibakar oleh Raja Namrud itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di mana ada ayatnya? Salamun, ya. Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu selamat, dinginlah, sejuklah bagi Nabi Ibrahim. Kalau Allah memerintahkan api bisa, ya. Kalau kita merintahin api bisa kebakar kita. Api jangan nggak bisa. Allah. Kemudian yang rahimakumullah, a'rajallahu Isa ila sama, Allah naikkan Nabi Isa ke langit pada waktu itu dikejar-kejar oleh kaum Nasrani untuk dipertuhankan, disalib. Diselamatkan oleh Allah terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Kemudian yang disalib oleh orang Nasara bukan Nabi Isa. Siapa? Orang yang diserupakan, syubbihalah. Yang diserupakan dengan Nabi Isa namanya siapa? Yahuza. Yahuza itu adalah orang yang diserupakan Allah mirip dengan Nabi Isa yang selama ini sama orang-orang Nasara disembah. Mereka meyakini bahwa itu Nabi Isa, padahal bukan. Wa najjallahu Musa ala Fir'aun, Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Itu terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram bersamaan tenggelamnya Fir'aun dengan tentaranya. Akhrajallahu Yunus min batnil hut muddata arba'ina yauman. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan hut. Nabi Yunus tuh di dalam perut ikan hut kurang lebih 40 hari. Kemudian diselamatkan oleh Allah dengan dimuntahkannya Nabi Yunus alaihissalam. Itu terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Sembuhnya Nabi Ayub, ditinggalin istri-istrinya. Nabi Ayub itu dulu waktu hidup bertahun-tahun dikasih cobaan luar biasa, penyakit kulit. Mohon maaf, sampai saking berlama-lamanya
penyakitnya Nabi Ayub itu sampai apa namanya, belatung ya. Kalau bahasa kita belatung itu menggerogoti badannya. Sampai istri-istrinya Nabi Ayub itu minta pisah, minta cerai, nggak mau. Kira-kira istri kita begitu nggak ya? Kalau kita ini apa? Kita jatuh, kita sakit, kira-kira mau nggak ngurusin kita? Ya, COVID kan. Ya. Kalau di COVID kan diurusin. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, ya Allah, itu bisa dilihat. Setiap tidaknya istri kita bisa kita lihat kalau kita lagi jatuh. Kalau kita lagi jatuh, kita lagi susah, istri kita mendukung, oh ini istri terbaik, ini istri saleh. Tapi kalau istri kita senang sama kita, kalau kita lagi jaya, lagi banyak duit, proyek lancar, nggak marah-marah, berarti istri kita ini bukan istri yang saleh. Bisa kita nilai sendiri ya. Pas lagi gajian, oh, Pak, pijitin. Tapi giliran tanggal tua, aduh, beda lagi ceritanya. Jadi kita lihat istri kita. Kalau istri kita mau susah, mau senang, dia tidak berubah sikapnya sama kita, ini berarti istri salihah. Kalau memang dia berubah waktu kita susah, berarti kalau kata Pak Bambang suruh nyari lagi. Suruh nyari lagi. Nyari gak ketemu lagi, cari lagi. Ya Allah, jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah, pada tanggal 10 Al-Muharram juga Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ya, itu menyelamatkan fitnah yang pernah dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan kemudian Nabi Nuh alaihissalam kaumnya itu diberikan fitnah, diberikan ujian. Apa ujiannya? Banjir sampai merendam bumi, merendam seluruh wilayah itu. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama Ustaz? Kurang lebih 5 bulan. Bayangin banjir nggak surut-surut selama 5 bulan. Kalau di dalam hadis dihitungnya 150 hari. Kalau 150 hari kita bulankan ya kurang lebih 5 bulan. Lah kita aja 1 hari 2 hari aja udah luar biasa di kampung Melayu ya. Apalagi ini banjir yang dikirimkan oleh Allah di kaumnya Nabi Nuh kurang lebih 150 hari itu direndam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perahunya Nabi Nuh takdir Allah itu dilabuhkan di atas gunung yang disebut dengan Gunung Jud. Ada gunung di zaman Nabi Nuh, nama gunung itu Gunung Jud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melabuhkan perahu Nabi Nuh itu di atas gunung. Bayangin coba. Karena apa? Karena airnya itu sampai menutup gunung, tapi atasnya nggak sampai. Berarti kira-kira berapa meter? Gunung aja berapa? Bisa ada yang ngukur gunung nggak? Berapa itu tingginya gunung? Ya, kita belum pernah ngalamin banjir itu ya. Jamaah rahimakumullah, itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh, berlabuh perahunya di atas Gunung Jud. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Al-Muharram. Jamaah, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Al-Muharram. Kenapa Allah memilih bulan Al-Muharram sebagai bulan yang mulia? 3 bulan
berurutan 1 bulan terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan 1 bulan Rajab. Itulah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Baik jamaah, mungkin saya kira cukup pengajian ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin sharing atau tanya seputar materi atau di luar materi? Ada? Enggak? Ya. Tadi kalau kekurangan itu lebih agak betul istilah. Ya, istilah. Tapi kebanyakan istilah. Kurang berkembang ya. Ya, jadi memang pada waktu diturunkannya Nabi Adam dan Hawa itu tidak mempengaruhi daripada ajarannya. Nah, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam. Karena memang dulu kan tidak ada Islam. Nabi Adam itu agamanya apa? Islam bukan? Islam itu kapan sih adanya? Di zaman Nabi siapa? Nabi Muhammad kan? Iya. Jadi bedakan ya Islam dengan ajaran. Jadi agama Islam itu belum ada dulu. Adanya ajaran tauhid, mengajak untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Adanya Islam ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, itu pun ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Nah, barulah tuh Rasulullah SAW mengajak umat-umatnya untuk masuk ke agama Islam. Sebelumnya bertauhid sudah benar, kemudian disempurnakan dengan masuk ke dalam agama Islam. Jadi agama Islamnya itu belum ada, tapi ajaran tauhidnya sudah ada. Itu makanya disebutlah agama Nabi Adam gitu. Jadi penyebutan agama itu dilekatkan kepada nabinya. Agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Yusuf gitu. Dan itu semua adalah mengacu kepada ajaran Islam. Cuma disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada? Cukup ya? Baik, kalau cukup, mari kita akhiri dengan kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وقلبا منورا وعقلا ذكيا وبدنا قويا وتوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا كثيرا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.